Para hakim pengadilan banding Amerika Serikat untuk sirkuit kedua. Oye, oye, oye. Semua orang yang memiliki urusan di hadapan ini pada masa sidang yang telah ditetapkan di pengadilan banding Amerika Serikat untuk sirkuit kedua. Mendekatlah. Berikan perhatian Anda dan Anda akan didengarkan. Sean Diddy Combs, mogul musik yang tercoreng namanya, pernah mendominasi siaran radio dan dunia malam Hollywood, kini sekali lagi akan berperang di ruang sidang. Mantan rapper dan pengusaha tersebut telah mendekam di penjara federal selama berbulan-bulan. Dia dinyatakan bersalah atas tuduhan membawa orang untuk melakukan prostitusi, tetapi dibebaskan dari tuduhan yang lebih berat, yaitu kejahatan terorganisasi dan perdagangan seks. Namun saat ini, tim pengacara hebatnya sedang membawa kasusnya ke pengadilan banding, mengecam hakim federal yang menjatuhkan hukuman penjara 50 bulan kepada Combs. Dan saya akan katakan, situasinya kadang-kadang menjadi tegang. Itu adalah karakterisasi yang cukup merendahkan. Dan saya ingin memahami apa yang Anda maksud dengan itu. Maksud saya, itu bukan yang saya maksud. Jadi ya, kami memiliki rekaman audio dari pengadilan saat argumen disampaikan baik oleh pihak pembela maupun pemerintah. Apa yang akan diputuskan oleh pengadilan? Apakah Diddy akan segera dibebaskan dari penjara? Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ngomong-ngomong, kalian tahu bahwa kami mengikuti ratusan kasus setiap tahun dan setiap kasus memiliki begitu banyak bukti sehingga kami berpikir, bagaimana kalau kita lakukan sesuatu di sini? Kami ingin memberi kalian kesempatan untuk menyelidiki bukti dan menyelidiki kasusnya sendiri. Jadi kami membuat Law and Crime Plus Case Files. Ini bukan sekedar ringkasan persidangan, oke? Ini adalah berkas kasus lengkap dengan segala sesuatu, mulai dari rekaman body cam, panggilan 911, hingga dokumen dan bukti yang bahkan tidak pernah masuk ke ruang sidang. Jadi begini, kalau kalian punya berkas kasus yang ingin diselidiki, beritahu saya di kolom komentar di bawah. Kami akan coba mewujudkannya. Kami terus menambahkan berkas kasus baru untuk kalian sepanjang waktu. Jadi, kalau kalian ingin membuka berkas kasus hari ini, klik tautan di deskripsi atau komentar yang disematkan untuk mendaftar Law and Crime Plus dan mulai uji coba gratis kalian hari ini. Jadi ada tim-tim pengacara yang berkumpul hari ini di Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk sirkuit kedua untuk menyampaikan argumen lisan tentang mengapa Sean Diddy Combs seharusnya dibebaskan atau tidak dari penjara jauh lebih cepat dari musim semi tahun 2028. Nah, kalau kalian sudah mengikuti kami di Sidebar, kalian tahu bahwa kami telah membahas kasus pidana Sean Diddy Combs secara mendalam. Mulai dari penggeledahan terkoordinasi di properti miliknya di LA dan Miami, penangkapannya di New York City, hingga seluruh persidangannya di hadapan Hakim Arun Subramanium, kami telah mengikuti semuanya. Sekarang, banding ini diajukan di sirkuit kedua setelah juri memvonis Combs atas 2 dakwaan terkait pengangkutan untuk tujuan prostitusi yang berhubungan dengan Combs yang menyewa pendamping dan membawa mereka bepergian ke berbagai lokasi. Namun, dia dibebaskan dari tuduhan yang jauh lebih serius yang diajukan terhadapnya dalam dakwaan federal, yaitu konspirasi untuk melakukan kejahatan terorganisasi dan perdagangan seks dengan kekerasan, penipuan, atau paksaan. Jadi saksi utama dari pihak penuntut, seperti yang kita ingat, adalah mantan kekasih Combs, Casey Ventura, yang menjalin hubungan dengannya selama 10 tahun. Dia mengklaim bahwa dia dipaksa untuk ikut serta dalam apa yang disebut freak-offs atau malam di hotel, di mana Combs akan membawa seorang pendamping atau bahwa dia akan menyewa seorang pendamping untuk berhubungan seks dengan Casey, terkadang dalam jangka waktu yang lama. Dan bahwa ini adalah unsur paksaan dan tekanan yang digunakan untuk memaksanya melakukan hal itu. Dan jaksa penuntut berpendapat bahwa Combs menggunakan narkoba untuk membujuk Casey, memaksa Casey, atau menekan Casey. Dan kemudian ada korban kedua yang diduga yang diidentifikasi sebagai Jane Doe juga ikut serta dalam sesi seks maraton ini. Namun pihak pembela berargumen bahwa apapun yang terjadi antara Combs dan para kekasihnya adalah atas dasar suka sama suka, bahwa itu tidak termasuk perdagangan seks atau bahkan pelanggaran Undang-Undang Men. Itu adalah pengangkutan untuk tujuan prostitusi. Karena menurut Undang-Undang Men adalah ilegal untuk mengangkut seseorang sebagai bagian dari perdagangan antar negara bagian atau luar negeri untuk tujuan prostitusi. Namun pengacara Combs mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan uang dari pertemuan-pertemuan ini. Ini hanyalah sesuatu yang dia lakukan untuk sensasi. Ini semata-mata untuk hiburan. Namun inti dari pembelaan di sini dan tujuan kita berdiskusi adalah mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Combs tidak adil, bahwa dia seharusnya tidak dijatuhi hukuman seperti yang dia terima. Mereka percaya bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Subramanian terlalu berat. Menurut tim Combs, hukuman rata-rata untuk vonis yang hanya terkait Mann Act biasanya sekitar 15 bulan. Tetapi Combs dijatuhi hukuman 50 bulan.
Mereka mengklaim bahwa ini adalah hukuman terberat yang pernah diberikan dalam kasus seperti ini di bawah kondisi seperti ini. Dan mereka mengklaim bahwa hakim sekira tidak semestinya mempertimbangkan bukti, tuduhan, dan perilaku yang berkaitan dengan dakwaan yang membuatnya dinyatakan tidak bersalah. Jadi perdagangan seks dan kejahatan terorganisasi sebagai dasar keputusannya, sebagai dasar penjatuhan hukumannya. Jadi saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak dari dokumen hukum mereka, dan kemudian saya akan memberikan rekaman audio dari apa yang diperdebatkan di pengadilan. Dan kemudian kami juga akan menghadirkan pengacara pembela terkenal Bradford Cohen untuk membahas pernyataan-pernyataan yang benar-benar disampaikan secara resmi di pengadilan serta mendapatkan prediksinya tentang apakah Sean Diddy Combs akan dibebaskan dari penjara lebih awal atau tidak. Jadi dalam pembukaan dokumen bandingnya, pihak pembela menyatakan, kutip, juri menolak untuk mengizinkan hukuman apapun atas seks paksa atau konspirasi karena bukti menunjukkan bahwa tidak ada hal tersebut. Juri hanya mengizinkan hukuman untuk prostitusi. Juri tidak pernah mengizinkan hukuman 4 kali lipat dari hukuman yang biasanya dijatuhkan untuk kejahatan tersebut. Hasilnya adalah penyelewengan keadilan. Apa gunanya persidangan juri jika Anda dibebaskan dari tuduhan paling serius, tetapi hukuman Anda didasarkan pada perbuatan yang membuat Anda dinyatakan tidak bersalah? Itulah pertanyaan inti dari banding ini. Pemerintah tidak punya jawaban. Mereka bahkan tidak berpura-pura memberikan jawaban. Sebaliknya, mereka memberikan argumen yang tidak meyakinkan dan terlalu teknis, memutarbalikkan fakta, mengutip hukum yang sudah usang, dan mengabaikan masalah utama bahwa adalah ilegal dan salah untuk memenjarakan seseorang atas perbuatan yang telah dinyatakan tidak bersalah. Dia membayar para penghibur untuk membuat adegan-adegan seksi, dan dia bersama pacar-pacarnya menggunakan permainan peran, pencahayaan suasana, lilin, kostum, dan properti. Film porno amatir ini dilindungi oleh amandemen pertama, dan argumen pemerintah bertentangan dengan presiden hukum. Memang, pornografi ada di mana-mana saat ini dan diproduksi serta dikonsumsi oleh ratusan juta orang melalui situs web populer dan media sosial. Combs harus dibebaskan, vonisnya harus dibatalkan, atau setidaknya kasusnya dikembalikan ke pengadilan yang lebih rendah untuk penjatuhan hukuman ulang. Jadi, semua opsi ini mungkin terjadi. Bagaimana tanggapan pemerintah? Bagaimana tanggapan jaksa? Dalam dokumen resminya, pemerintah menulis, bukti pemerintah di persidangan menunjukkan bahwa selama lebih dari 1 dekade dan dalam ratusan kesempatan, Combs membayar puluhan pekerja seks komersial laki-laki atau pendamping untuk berhubungan seks dengan 2 pacar Combs, Ventura dan Jane. Sesi seks ini yang disebut freak-offs atau malam di hotel berlangsung selama berjam-jam atau berhari-hari saat Combs mengarahkan pertemuan tersebut, memuaskan dirinya sendiri dan seringkali merekamnya. Combs memberikan narkoba kepada Ventura dan Jane serta kadang-kadang melakukan kekerasan fisik, memukul, menendang dan meninju mereka sebelum, selama atau setelah freak-offs dan malam di hotel. Combs mengandalkan stafnya untuk memesan perjalanan, termasuk perjalanan antar negara bagian dan internasional, menyiapkan kamar hotel yang bersih, serta mengantarkan narkoba, uang tunai, dan perlengkapan lain yang berhubungan dengan freak-offs dan malam di hotel. Menurut Combs, pengadilan distrik seharusnya menutup mata terhadap bagaimana dia melakukan pelanggaran berdasarkan Mann Act dan menyiksa para korbannya, memukuli mereka dengan kejam, mengancam mereka, berbohong kepada mereka, dan memberikan mereka narkoba. Menurut Combs, melakukan sebaliknya berarti melanggar konstitusi dan tidak adil serta tidak dapat dibenarkan. Combs salah. Sekarang, selain mengajukan dokumen-dokumen ini, kedua belah pihak juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka secara langsung, argumen lisan, kepada 3 hakim di pengadilan banding. Sekali lagi, di pengadilan banding sirkuit kedua, Alexandra Shapiro, yang juga mewakili Combs di persidangan awalnya di pengadilan distrik, berbicara pertama kali. Dan hampir seketika, salah satu hakim langsung menyela. Kasus ini menghadirkan isu penting tentang penghormatan terhadap putusan juri dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana kita. Beberapa hakim telah mempertanyakan konstitusionalitas penjatuhan hukuman berdasarkan perbuatan terkait dakwaan yang berujung putusan bebas. McClinton menjelaskan dengan jelas. Baik. Sebenarnya, saya akan langsung masuk di situ. Dan saya menghargai Anda mengawalinya dengan itu semua. Jika Anda akan membahas masalah amandemen ke-6, apakah itu yang Anda maksud? Tidak juga. Baik, saya akan melakukannya. Mengapa kita tidak memulai dengan salah satu argumen Anda, yaitu bahwa mempertimbangkan perbuatan yang membuat terdakwa dibebaskan akan melanggar amandemen ke-6? Mari kita katakan seperti itu. Tapi Shapiro kembali ke jalur, menyampaikan argumen bahwa pengadilan melakukan kesalahan ketika tampaknya menggunakan dakwaan atau perbuatan yang membuat Combs dibebaskan untuk pada dasarnya memberinya hukuman yang lebih berat.
Itulah tuduhannya. Bukankah argumen Anda sebenarnya adalah bahwa apa yang dilakukan pemerintah di sini adalah mencampur adukan sesukanya? Mereka mengambil bukti dari dakwaan yang berakhir dengan pembebasan untuk mencoba mendukung Mann Act. Menjatuhkan hukuman untuk tujuan Mann Act. Tetapi tidak satu pun dari itu yang disampaikan kepada juri untuk tujuan Mann Act. Apakah itu rangkuman dari apa yang itu adil? Ya. Dia mencampur adukan. Itu yang dia lakukan kan? Maksud saya, pengadilan distrik di sini mengambil bukti yang digunakan untuk mendukung kasus RICO dan perdagangan seks pemerintah untuk menemukan, untuk tujuan menetapkan hukuman berdasarkan Mann Act. Benar, dan dia menemukan adanya pemaksaan ketika pengadilan distrik. Maaf, ketika juri tidak menemukan adanya pemaksaan, termasuk kita tahu untuk dua kejadian spesifik itu, karena pemerintah membuat argumen tersebut dan secara tegas memberitahu juri yang sesuai dengan instruksi juri bahwa jika mereka menemukan adanya pemaksaan, masing-masing kejadian itu sudah cukup untuk menghukum atas perdagangan seks substantif. Apakah ada petunjuk pembatasan yang diberikan atau diminta selama persidangan bahwa bukti tertentu hanya dapat diterima terkait dengan beberapa dakwaan tertentu saja? Tidak, dan itu sebenarnya tidak akan berhasil di sini. Jadi kemudian asisten jaksa Amerika Serikat Christy Slavic, mewakili pemerintah di persidangan, menyampaikan argumennya sendiri. Namun dia juga mendapat tentangan dari para hakim banding. Hakim Subramani secara tidak tepat mempertimbangkan cara yang memberatkan di mana terdakwa melakukan pelanggaran Mann Act-nya, yang mana tentu saja Membingungkan. Aggravated manner. Let's talk about that. Mengapa kami tidak boleh menilai Anda berdasarkan cara Anda menuntut kasus ini? Anda pergi ke hadapan juri dan Anda berkata, pria ini melakukan semua hal mengerikan ini untuk tujuan konspirasi RICO, untuk tujuan perdagangan seks, dan mereka membebaskannya. Lalu soal Mann Act, itu hanya pertunjukan sampingan dan Anda menjeratnya. Saya rasa tidak ada bukti, tidak ada kesaksian saksi langsung. Anda hanya berkata, lihat ini. Anda berkata, lihat grafik-grafik ini. Dan sekarang Anda ingin kami mengandalkan semua perbuatan yang terkait dakwaan yang diputus bebas, yang telah disampaikan kepada juri, dan tampaknya ditolak untuk tujuan, atau untuk membolehkan pengadilan distrik menggunakan itu dalam perhitungan pedoman hukuman. Jadi mengapa kami harus berpegang pada apa yang Anda sampaikan dan argumentasikan kepada juri? Yang Mulia, saya punya beberapa tanggapan. Yang pertama adalah sebagian besar tindakan yang menjadi fokus pengadilan distrik saat menjatuhkan hukuman sebenarnya bukanlah perbuatan yang terkait dakwaan yang diputus bebas. Bahkan itu adalah tindakan yang diakui. Tindakan yang diakui. Kekerasan fisik yang ekstrim yang terjadi dalam konteks sesi seks menyimpang ini. Saya mengerti semua itu, saya paham. Tapi itu bukan pertanyaan saya untuk Anda. Teorinya adalah, jika pemerintah mengajukan argumen ini, bukankah itu berarti juri menerima argumen tersebut dan tidak mempertimbangkan kemungkinan lain? Dan menurut saya, itu bukan kesimpulan yang adil. Yang sedang kami coba lakukan di sini adalah mencari tahu di mana menarik garis ini. Jadi juri membebaskan pada beberapa hal dan kemudian memvonis pada hal-hal lainnya. Jadi, apa yang harus dijadikan acuan oleh juri? Bukankah Anda pikir mereka mendengarkan argumen penutup dengan sangat seksama? Bukankah itu akan sangat-sangat penting dalam pertimbangan mereka? Tentu saja, Yang Mulia, tentu saja. Namun, dalam kasus ini, juri telah diberikan instruksi yang tepat tentang setiap unsur dari Mann Act dan harus memastikan setiap unsurnya terpenuhi tanpa keraguan yang masuk akal. Sekarang, Sapiro memiliki kesempatan untuk memberikan sanggahan singkat bagi pihak pembela. Sebagai penutup, Anda tahu 12 warga New York telah meluangkan waktu 2 bulan dari hidup mereka untuk menjadi anggota juri ini. Mereka mendengarkan 34 saksi, meninjau ribuan pesan teks, video, dan bukti lainnya, serta berdiskusi selama 2,5 hari. Putusan bulat mereka adalah tidak bersalah atas tuduhan yang paling serius. Dan juri tidak mengizinkan hukuman untuk perdagangan seks atau konspirasi, tetapi itulah yang menjadi dasar hukuman tersebut. Di sini kami mengajukan bukti yang dijelaskan oleh rekan saya dari pihak lawan, yang saya mohon Yang Mulia untuk melihatnya, yaitu catatan perkara nomor 5104. Pengadilan distrik menunjukkan bahwa ini adalah hukuman tertinggi yang pernah dijatuhkan untuk jenis dakwaan ini dengan riwayat kriminal seperti ini. Dan sebagai penutup, banding ini telah dipercepat. Dan sebenarnya saya lupa mengatakan, kami akan mengandalkan argumen tertulis kami. Kami juga telah berargumen bahwa vonis tersebut seharusnya dibatalkan.
Tetapi jika pengadilan tidak melakukannya, proses banding ini telah dipercepat. Dan kami memahami kompleksitas masalah ini dan pentingnya keputusan tersebut, serta dengan hormat meminta agar pengadilan, terlepas dari hasilnya, berupaya memutuskan kasus ini secepat mungkin. Sebelum saya mempersilakan Bradford, panel 3 hakim ini akan mempertimbangkan argumen lisan, menelaah berkas perkara, dan memutuskan berdasarkan jurisprudensi. Mereka akan memberikan pembaruan tentang keputusan mereka di waktu yang akan datang. Kami akan menunda keputusan seperti yang kami lakukan dalam semua kasus. Izinkan saya menutup dengan mengucapkan terima kasih kepada penasihat hukum dari kedua belah pihak. Ini adalah kasus yang sangat sulit. Ini adalah pertanyaan yang baru pertama kali muncul, tidak hanya untuk pengadilan ini, tetapi tampaknya juga untuk semua pengadilan banding federal di negara ini. Dan kami menghargai kualitas berkas tertulis dan argumentasi dari kedua belah pihak hari ini. Jadi terima kasih banyak. Dan dengan itu kita telah menyelesaikan urusan yang menjadi alasan pengadilan ini diselenggarakan hari ini. Dan saya meminta agar sidang ditutup. Dan menurut Biro Penjara Federal, tanggal perkiraan pembebasan Cohn adalah 15 April 2028. Ada kemungkinan di bawah undang-undang tertentu bahwa dia bisa mendapatkan pembebasan lebih awal, tapi kita harus lihat nanti. Sekarang saya ingin membicarakan hal ini, beri gambaran tentang apa yang mungkin terjadi, apa yang harus kita pelajari dari ini. Hadirkan kembali Bradford Cohen, pengacara pembela pidana terkenal untuk para selebriti. Bradford, sudah lama sejak terakhir kali kamu tampil di sidebar. Kamu sangat sibuk, tapi saya senang kamu kembali. Saya senang bisa di sini. Secara umum, pengadilan banding saat mendengarkan argumen, mereka biasanya menekan kedua belah pihak. Apakah Anda pernah bisa menebak apa yang akan mereka lakukan berdasarkan pertanyaan mereka? Ya, kadang-kadang saya baru saja menyelesaikan argumen di depan pengadilan banding distrik ketiga yang merupakan divisi banding di Miami. Dan dari pertanyaannya, ketika Anda mencoba merasakannya, meskipun mereka akan menekan kedua belah pihak, Anda bisa mengetahui apa saja hambatan utama yang akan mereka hadapi dalam hal pertanyaan, kan? Jadi, mereka akan bertanya kepada kedua belah pihak tentang isu yang berbeda. Tapi secara keseluruhan, Anda akan bisa menentukan, oke, di sinilah mereka fokus. Mereka fokus pada misalnya, apakah ini penggeledahan ilegal atau semacamnya. Oke, kapan penangkapannya? Kapan itu terjadi? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka tidak bebas untuk pergi? Ada isu-isu tertentu yang akan mereka bahas, yang Anda tahu akan mereka bahas, yang akan menjadi semacam isu sensitif. Dan Anda bisa sedikit menebak kemana arah mereka, tapi Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Sekarang Anda berpikir, oh mereka condong ke arah ini. Lalu Anda mendapatkan keputusan yang benar-benar berbeda dari yang Anda bayangkan. Tapi secara umum, biasanya ada beberapa tanda-tanda. Jadi Bradford, saya ingin membahas sekarang tentang bagaimana pihak pembela ditekan oleh para hakim. Dan ingat, apa tema utamanya di sini kan? Bahwa argumen utama mereka adalah Hakim Subramanium tampaknya secara tidak tepat menggunakan bukti perilaku yang berkaitan dengan dakwaan yang berujung pada pembebasan, yaitu perdagangan seks dan konspirasi racketeering. Dalam analisisnya tentang hukuman apa yang seharusnya dijatuhkan atas tuduhan berdasarkan Mann Act. Dan saya pikir salah satu cara mereka benar-benar menekan pihak pembela adalah di mana batasnya, apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dipertimbangkan oleh hakim, dan itu tidak begitu jelas. Mereka bahkan menekan pihak pembela dengan mengatakan, tunggu sebentar. Apakah Anda menyarankan bahwa hakim seharusnya sama sekali tidak mempertimbangkan kesaksian Casey Ventura? Bahwa juri juga tidak mempertimbangkan kesaksian Casey Ventura? Bahwa kita harus menerima semua yang dia katakan? Itu tidak benar. Karena Combs dibebaskan dari tuduhan perdagangan seks dan racketeering. Apakah Anda menyarankan demikian karena dia bersaksi tentang adanya freak off? Bahwa sebenarnya tidak ada freak off? Dan pihak pembela sempat membantah hal itu. Mereka bilang, tidak, kami tidak menyarankan itu. Karena memang menjadi rumit, ini jadi rumit. Bagian mana dari kesaksiannya yang harus Anda pertimbangkan? Bagian mana dari tuduhannya yang harus Anda pertimbangkan? Maksud saya, kesaksiannya adalah bukti persidangan. Dan hal seperti itulah yang menurut saya menjadi rumit, bahkan menjelaskannya pun cukup rumit. Jadi mereka benar-benar menekankan apa yang boleh dan tidak boleh dipertimbangkan. Dan itu tidak begitu jelas. Dan menurut saya ini lucu. Bahkan jika saya melihat dari sisi penuntut atau pembela, menurut saya ini sebenarnya cukup jelas, bukan? Dia dinyatakan bersalah atas kejahatan melintasi batas negara bagian untuk tujuan prostitusi.
Jadi, kesaksian seperti apa yang akan diberikan untuk mendukung kejahatan itu akan diizinkan, dan kesaksian seperti apa yang tidak mendukung kejahatan itu. Itu hanya hal-hal yang tidak relevan. Semua hal lain yang dibicarakan itu hanyalah soal karakter buruk, bukti karakter buruk. Hal-hal yang dia sudah dibebaskan dari tuduhannya seharusnya tidak boleh dimasukkan. Saya orang yang sangat sederhana. Saya menyederhanakannya ke inti yang seharusnya. Dan begitulah cara saya berargumen dalam kasus-kasus ini di depan pengadilan banding, di depan pengadilan biasa. Saya bilang seperti, hey, dengarkan, menurut saya disinilah batas-batasnya. Dia dinyatakan bersalah atas hal ini. Kesaksian yang mendukung hal ini masuk. Kesaksian yang tidak mendukung hal ini juga masuk. Apakah dia mengalami kekerasan fisik atau tidak? Apakah ada perdagangan seks yang terjadi atau tidak? Semua hal lain yang tidak relevan dengan itu akan saya keluarkan dari argumen. Jadi sekarang ketika Hakim Subramanium Ketika dia membuat keputusan itu, dia tidak membedakan, seperti dia tidak memberikan garis tegas apapun seperti, hey, omong-omong, ini adalah kesaksian lain. Saya bahkan tidak akan mempertimbangkan itu. Saya pikir itu tidak relevan. Ini yang akan saya pertimbangkan, dan ini alasannya kenapa saya akan mempertimbangkannya. Itu menghilangkan keputusan banding, keputusan pengadilan banding. Karena sekarang saya menjelaskan kepada semua orang, inilah yang saya gunakan, dan inilah alasannya saya menggunakannya. Jadi argumen tandingannya adalah, lalu saya akan membahas apa yang dikatakan para hakim. Argumen tandingan dari pemerintah adalah, mereka pada dasarnya berkata, sekali lagi, apa maksudmu? Pengadilan distrik, hakim seharusnya menutup mata saja terhadap bagaimana pelanggaran Mann Act ini dilakukan. Ada tingkat keterlaluan, ada banyak hal, ada aspek-aspek yang turut dipertimbangkan. Ya, itu berperan dalam tuduhan perdagangan seks. Itu juga berperan dalam konspirasi kejahatan terorganisasi. Tapi itu juga saling tumpang tindih. Dan itu juga berperan serta menjadi faktor dalam Mann Act. Benar kan? Dan itu yang selalu saya katakan, bahwa pemerintah selalu suka melakukan ini kan. Pemerintah selalu suka mencari tindakan buruk yang bisa mereka kaitkan dengan hukuman, yang bisa mereka kaitkan dengan hal-hal lain. Ada jurisprudensi tertentu yang mengatakan bahwa perbuatan yang terkait dengan dakwaan yang berujung putusan bebas tidak boleh dimasukkan saat penjatuhan hukuman. Jadi ya, hakim biasanya memang harus menutup mata terhadap fakta-fakta tertentu yang mereka dengar di persidangan yang mana seseorang telah dibebaskan dari tuduhan tersebut. Jadi sekarang, ketika Anda masuk ke tahap penjatuhan hukuman, apakah seorang hakim benar-benar menutup mata dan berkata, oh, saya tidak mendengar hal-hal lain ini? Tidak, hal-hal itu selalu masuk. Sekarang, apakah seorang hakim akan mengatakannya secara lisan atau tidak? Itu perbedaannya. Misalnya, dia bilang, hey, saya mempertimbangkan hal-hal ini. Disitulah hakim membuat kesalahan. Hakim yang cerdas tidak mengatakan itu. Mereka tidak bilang sedang mempertimbangkannya. Mereka langsung saja memberikan hukuman 5 tahun. Dan masalahnya adalah, juri tidak kembali dengan putusan mereka dan mengatakan inilah yang kami pertimbangkan, ini yang tidak kami pertimbangkan. Kami percaya ini, kami tidak percaya itu. Jadi itulah yang membuatnya sangat rumit untuk pengadilan yang sekarang mendengarkan banding ini. Dan mungkin juga Hakim Subramanian. Saya pikir itu menarik lagi. Saya hanya membicarakan tentang bagaimana para hakim menekan pihak pembela bahwa oke, tapi Anda bisa menunjukkan bukti niat untuk melakukan pelanggaran Mann Act. Niat untuk melakukan prostitusi, kan? Jadi idenya adalah, jika ada tindakan yang menunjukkan Didi berniat terlibat dalam prostitusi, dan itu agak tumpang tindih dengan Anda tahu bukti pemaksaan, kenapa itu tidak bisa dipertimbangkan? Dan saya rasa itu seharusnya tidak boleh, tapi itu pendapat saya sendiri. Benar? Cara saya membaca undang-undang, saya rasa itu seharusnya tidak masuk. Menurut saya ini sudah berlalu. Seperti ini benar-benar jaksa penuntut yang berkata, setidaknya kita berhasil menjeratnya atas sesuatu. Sejak awal kasus ini, menurut saya sudah ditangani dengan salah. Jadi, saya tidak ingin kembali ke prediksi saya sebelumnya. Pada hari dia didakwa, saya bilang, ini pada akhirnya hanya akan berujung pada pelanggaran Mann Act. Karena saya tidak berpikir dia akan dinyatakan bersalah atas hal-hal lainnya. Karena semua orang terlibat dalam hal-hal ini. Dia yang menelpon, gadis-gadis lain juga menelpon. Saya tidak mau membahas detailnya. Tapi menurut saya, ketika Anda punya kasus seperti ini, di mana dia hanya dinyatakan bersalah hanya atas pelanggaran Mann Act, saya rasa Anda seharusnya hanya melihat apa yang benar-benar berkaitan dengan Undang-Undang Mann Act itu saja. Jika mereka mengatakan niat itu berpengaruh, biasanya saya tidak setuju dengan itu. Tapi mereka akan tetap membuat argumen yang ingin mereka buat. Sangat sulit untuk membatalkan putusan lewat banding di pengadilan federal. Saya akan katakan bahwa itu sangat jarang terjadi. Memang bisa terjadi, tapi tidak sering.
Pengadilan sangat menghormati pertimbangan hakim pengadilan distrik yang membuat keputusan-keputusan ini. Alasan mereka membuat keputusan tersebut dan bagaimana mereka membuat keputusan itu. Jadi pengadilan banding umumnya berkata, "Hei, dengarkan, kami tidak ada di sana, kami tidak melihat semuanya, kami tidak tahu segalanya, apa yang dipikirkan oleh hakim." Mereka punya banyak cara untuk keluar dari situasi ini, jadi saya tidak terlalu yakin bahwa mereka akan membatalkan vonis tersebut. Tapi kamu tahu, masih ada argumen yang bisa diajukan. Saya pikir itu adalah argumen yang bagus untuk diajukan di jalur pembelaan. Nah, satu hal yang bisa terjadi adalah apakah hukumannya seharusnya, dan sekali lagi kita akan membahas ini nanti, akan saya simpan ini untuk dibahas di akhir. Mungkin Anda tidak berpikir vonisnya akan dibatalkan, tapi bisakah mereka mengatakan hukuman yang salah, ini seharusnya hukumannya, atau kami mengembalikannya untuk dijatuhi hukuman ulang? Jangan jawab dulu, kita akan bahas itu nanti. Saya akan memberikan gambaran kepada semua orang tentang apa yang bisa terjadi. Tapi mereka, jadi ketika pihak pemerintah maju, para hakim juga menekan pihak pemerintah. Dan salah satu hal yang mereka katakan adalah, Anda tahu, sekali lagi, kami mencoba memahami batasan tentang apa yang seharusnya dipertimbangkan dan tidak dipertimbangkan dalam hal penjatuhan hukuman. Dan salah satu hal yang mereka tekan kepada pemerintah adalah, apakah Anda mengatakan bahwa tidak pernah ada perbuatan dalam dakwaan yang diputus bebas karena bisa tumpang tindih dengan apa yang akhirnya dia dihukum? Dan pemerintah bahkan mengakui, ya, ada area abu-abu di sini. Dan menurut saya itu menarik, seperti Anda tahu, menekan pemerintah pada poin itu juga. Dan pada dasarnya mengatakan, Anda menganggap dakwaan berdasarkan Mann Act itu seolah cuma dipikirkan belakangan. Anda sebenarnya lebih fokus pada perdagangan seks dan konspirasi kejahatan terorganisasi. Jelaskan diri Anda. Ya, dan itu bagian di mana saya setuju dengan mereka. Seperti saya benar-benar berpikir bahwa harus ada batas yang jelas tentang apa yang boleh masuk atau tidak. Dan saya pikir pengadilan ini berada dalam posisi yang sempurna untuk benar-benar membuat batas yang jelas. Oke, ini yang boleh masuk dan ini yang tidak boleh masuk. Melihat pada jurisprudensi sebelumnya, melihat pada jurisprudensi di mana mereka membatalkan vonis karena mengizinkan mereka memasukkan perbuatan dalam dakwaan yang diputus bebas ke dalam penjatuhan hukuman. Ini adalah pengadilan yang berada dalam posisi sempurna untuk melakukannya. Sekarang, apakah menurut saya kasusnya akan dikembalikan dan mereka akan dijatuhi hukuman ulang? Izinkan saya memberikan prediksi. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kemenangan luar biasa jika memang terjadi. Jika itu terjadi, hakim pengadilan yang lebih rendah akan berkata, "Oke, saya tidak akan mempertimbangkan itu." Tapi bahkan tanpa mempertimbangkan itu, saya tetap menjatuhkan hukuman 50 bulan kepada mereka. Jadi ada jutaan cara untuk dirugikan di sini, tanpa bermaksud berplesetan. Ada jutaan cara hal bisa terjadi di sini, yang pada akhirnya akan membuatnya berada di posisi yang sama seperti sekarang. Yang menurut saya, bisa saja terjadi di pengadilan yang lebih rendah. Nah, salah satu hal yang muncul adalah berapa kisarannya? Seperti, apakah hakim pengadilan distrik punya wewenang hukum untuk memberikan hukuman yang melebihi apa yang biasanya dijatuhkan untuk tuduhan seperti ini kan? Maksud saya, pihak pembela bilang, Anda belum pernah melihat seseorang dijatuhi hukuman seberat ini untuk pelanggaran Mann Act seperti ini sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Maksud saya, coba Anda bilang ke saya, apakah Anda pernah melihat ada orang yang dijatuhi hukuman 4 tahun? Saya belum pernah melihatnya. Anda juga belum pernah melihatnya. Jadi, apakah hakim pengadilan distrik punya kebebasan mutlak untuk memberikan hukuman yang ekstrim di sini? Karena mungkin ini kasus yang berbeda. Mungkin ada faktor-faktor pemberat yang cukup ekstrim. Jadi Anda tahu ketika kita melihat hukuman, kita selalu melihatnya dari sudut pandang, oke, berapa rentang hukuman secara hukum, benar? Jadi rentang hukuman secara hukum, misalnya dari 48 bulan sampai 74 bulan, atau berapapun itu, atau 24 bulan sampai 74 bulan. Apapun rentang hukuman secara hukum, jika hakim menjatuhkan hukuman di batas atas rentang itu atau di batas bawah rentang itu. Secara umum, pengadilan banding tidak akan mengatakan, oke, hanya karena semua orang lain yang didakwa penipuan hanya mendapat 24 bulan, tapi Anda didakwa penipuan dan Anda mendapat 74 bulan. Kami akan membatalkan keputusan pengadilan distrik selama itu masih dalam rentang tersebut. Sekarang, jika itu melebihi rentang tersebut, atau di bawah rentang itu, disitulah pertanyaannya muncul. Apakah mereka memiliki alasan umum? Apakah mereka memiliki cukup bukti dan alasan yang cukup? Karena mereka harus memberikan alasan lisan dan tertulis mengapa mereka melebihi rentang tersebut atau di bawah rentang tersebut. Itulah saat pengadilan banding mulai terlibat dan mulai mempertanyakannya. Tapi hanya untuk mengatakan, hei, dengarkan, ini di luar kebiasaan. Kamu tahu, orang-orang yang didakwa dengan kejahatan ini biasanya tidak mendapat hukuman selama itu, meskipun itu masih dalam rentang hukuman yang boleh dijatuhkan, yang bisa diberikan hakim kepada mereka.
Secara umum, orang-orang tidak mendapatkan hukuman selama itu. Itu adalah argumen yang sulit untuk diajukan agar pengadilan banding berkata, baiklah, kami akan mengembalikannya untuk penjatuhan hukuman ulang. Bagaimana dengan gagasan bahwa ini adalah pornografi amatir yang dilindungi oleh amandemen pertama? Dan itulah yang tampaknya disarankan oleh pihak pembela bahwa semua ini hanyalah pornografi amatir. Menurut saya itu kreatif. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah argumen itu akan berhasil. Saya rasa tidak. Dan saya akan menceritakan sebuah kisah lucu. Saya pernah menangani kasus prostitusi yang melibatkan orang-orang seperti ini. Saat itu, orang-orang menyewa pekerja seks dan hal-hal semacam itu. Tapi terdakwa, klien saya, lebih cerdas karena dia benar-benar membuat kontrak yang ditandatangani orang-orang saat mereka datang ke pintu, yang menyatakan bahwa ini semacam pornografi amatir. Dan itu memang berhasil dalam kasusnya. Saya rasa hal ini tidak akan cukup untuk memenangkan perkara. Argumen itu, menurut saya, adalah argumen yang digunakan ketika Anda berada di depan pengadilan banding. Biasanya, Anda menyusun argumen Anda dari yang terkuat hingga yang terlemah. Saya akan bilang, ini mungkin termasuk ke dalam argumen yang paling lemah. Ini bukan argumen yang kuat. Ini adalah argumen amandemen pertama. Saya hanya tidak melihat pengadilan banding akan mengatakan, ya, ini adalah pornografi amatir. Oke, mari kita bicara tentang kapan mereka mungkin akan mengeluarkan putusan. Apakah itu terjadi hari ini? Apakah itu terjadi dalam beberapa minggu? Apakah itu terjadi dalam beberapa bulan? Maksud saya, berita besar hari ini adalah apakah dia akan dibebaskan dari penjara hari ini? Itu belum tentu akan terjadi, kan? Tidak harus begitu. Ngomong-ngomong, pada saat saya merekam ini, kita pasti sudah tahu. Maksud saya ini. Jadi mari kita, karena kita sedang merekam ini. Jadi bagaimana kalau begini? Apakah dia akan dibebaskan besok? Ya, mari kita tunggu itu. Jay tidak akan dibebaskan hari ini atau besok. Kamu tahu, ketika kamu berada di hadapan pengadilan banding, dan aku akan memberimu cerita lucu lainnya. Saya pernah menangani kasus di Orlando tentang penjatuhan hukuman, di mana anak itu mendapat skor 0 sampai 6 bulan. Artinya pengadilan bisa memberinya masa percobaan saja atau 6 bulan penjara. Pengadilan menyimpang dari pedoman tersebut dan memberinya hukuman 24 bulan penjara. Saya mengajukan banding. Proses bandingnya memakan waktu 20 bulan. Jadi saat saya kembali ke hadapan hakim untuk mendapatkan hukuman ulang, putusannya sudah dibatalkan. Kasusnya kembali. Saat kasusnya kembali, dia sebenarnya sudah menjalani masa hukumannya. Dia sudah menjalani 20 dari 24 bulan. Dan ketika kami kembali, maksud saya, rasanya saya bisa mengatakan apa saja karena hakim akan memberinya 24 bulan lagi. Tapi kali ini dengan prosedur yang benar. Tapi anak itu sudah akan dibebaskan hari itu juga. Itu bukan situasi yang sama dengan yang ini. Dia sudah cukup lama di dalam, sehingga dia akan langsung dibebaskan untuk alasan apapun. Jadi tidak ada skenario di mana mereka bisa kembali sebulan lagi dan berkata, kami sudah meninjaunya. Seharusnya dia dijatuhi hukuman sesuai waktu yang sudah dijalani. Kami perintahkan dia segera dibebaskan. Sama sekali tidak. Pengadilan banding tidak bisa mengatakan untuk segera membebaskannya. Yang akan mereka katakan adalah, jika skenario itu terjadi, meskipun kecil kemungkinannya, tapi jika itu terjadi, mereka akan mengatakan mereka membatalkan dan mengembalikan kasusnya, serta merekomendasikan bahwa dia seharusnya dijatuhi hukuman selama waktu tertentu, atau sesuai dengan perintah ini. Lalu kasusnya akan dibawa ke hadapan hakim secepatnya dalam beberapa hari, dan hakim akan menjatuhkan hukuman ulang kepadanya sesuai dengan waktu yang sudah dijalani, atau apapun keputusannya. Jadi, mungkinkah itu terjadi? Ya. Saya selalu menggambar lingkaran besar. Dan saya bilang bagian tengahnya adalah yang paling mungkin terjadi. Sedangkan hal-hal di ujung lingkaran itu, di tepinya, kecil kemungkinannya. Saya akan bilang itu sangat jauh di tepi lingkaran itu. Dan saya kembali lagi ke Hakim Subramanium. Pertanyaannya adalah, apakah beliau melampaui apa yang seharusnya dilakukan? Apakah beliau secara tidak tepat mempertimbangkan bukti dalam putusannya? Anda tahu, beliau mengatakan saat itu bahwa ini untuk mengirim pesan kepada para pelaku dan korban bahwa eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Bahwa beliau menolak upaya pembela untuk menggambarkan apa yang terjadi di sini hanya sebagai pengalaman intim yang konsensual atau sekedar kisah seks, narkoba, dan rock and roll. Dan kemudian beliau mengatakan kepada Combs, Anda telah menyalahgunakan kekuasaan dan kendali yang Anda miliki atas kehidupan perempuan yang Anda akui sangat Anda cintai. Anda melakukan kekerasan terhadap mereka secara fisik, emosional, dan psikologis. Dan Anda menggunakan kekerasan itu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, terutama ketika berkaitan dengan pesta seks dan malam di hotel. Sekarang, saya rasa pertanyaan utamanya adalah, apakah pengadilan melihat hal itu dan berkata, apakah dia akan mengatakan hal yang sama jika ini hanya kasus man act dan bukan bagian dari kasus yang lebih besar?
Dan bukti apa yang diizinkan untuk diajukan pihak penuntut sebagai bagian dari kasus itu? Apakah mereka akan sedetail itu dan menghadirkan Casey Ventura serta semua kejadian dan tuduhan ini? Atau apakah Anda melihat bahasa seperti itu dan berkata, dia mengatakan hal-hal dan menuduh Combs atas hal-hal yang dia sudah dibebaskan? Apakah Anda mengerti maksud saya? Ya, saya mengerti maksud Anda, dan saya setuju dengan analisis Anda yang kedua. Saya pikir dia, terutama bagian di mana dia mengatakan, kamu melakukan kekerasan terhadapnya, kamu melakukan semua hal itu. Kalimat pertama yang dia ucapkan, oke, hakim sering mengatakan itu. Saya mengirim pesan kepada XYZ. Saya melakukan ini karena XYZ. Sangat jarang pengadilan banding mengatakan, oh itu tidak pantas. Anda melihatnya di kasus pembunuhan. Anda melihatnya di kasus pelecehan seksual dan kasus pornografi. Itu bukan pertanyaan utamanya. Pertanyaannya ada di bagian akhir ketika dia berkata, kamu tahu, kamu telah menganiaya orang-orang ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Dan sebagian dari itu seharusnya bahkan tidak dipertimbangkan dalam penilaiannya atas apa yang dia berikan. Dan saya sudah mengatakan ini sejak awal. Saya rasa hakim ini tidak menyukai Combs. Saya rasa putusannya menunjukkan bahwa dia tidak menyukai Sean Combs. Terlepas dari apakah hakim itu berkata, bukan berarti saya tidak suka secara pribadi. Saya hanya tidak suka tindakannya atau hal-hal yang dia lakukan. Banyak hakim yang mengatakan seperti itu. Saya tidak punya penilaian pribadi terhadapnya. Tapi saya rasa dia memang tidak suka Sean Combs. Saya rasa ada banyak hal yang mempengaruhi hal ini. Saya rasa ada prasangka yang sudah dibuat sejak awal dalam kasus ini tentang bersalah atau tidaknya dia oleh hakim. Dan saya rasa itu terlihat dalam putusan hukumannya. Jadi itulah masalah saya dengan kasus ini. Bahasa yang digunakan hakim seperti mengatakan bahwa kamu menganiaya orang-orang ini dan hal-hal semacam itu. Jika hal itu memengaruhi hakim dalam memberikan hukuman yang dia berikan, saya rasa pengadilan banding bisa melihat itu dan berkata, hey, dia tidak pernah didakwa atas penganiayaan ini yang jelas-jelas ada di video. Bukan berarti ada pembelaan untuk itu, tapi dia memang tidak didakwa atas hal itu. Mereka memasukkan hal itu ke dalam kasus RICO yang lebih besar dan kasus perdagangan manusia. Dan kejadian-kejadian seperti itu seharusnya tidak memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman. Tapi saya rasa itu memang terjadi. Argumen sebaliknya adalah, hey, dia sebenarnya bisa saja menjatuhkan hukuman 2 digit kan, 10 tahun penjara. Tapi dia tidak melakukannya. Oh, tentu. Argumen sebaliknya adalah, dia bisa saja memberikan hukuman yang jauh lebih berat. Tapi menurut saya, dari penilaiannya, penilaian sebenarnya saya rasa dia memberikan hukuman di batas atas dari pedoman hukuman itu. Jadi jika dia ingin memberikan hukuman lebih dari itu dan keluar dari pedoman, dia sebenarnya harus memberikan pendapat tertulis tentang alasan dia merasa ada faktor pemberat untuk keluar dari pedoman itu. Dan saya rasa dia tidak bisa melakukan itu tanpa membahas tuduhan-tuduhan yang atasnya dia dinyatakan tidak bersalah. Hakim ini sangat cerdas dalam caranya melakukan itu untuk mencoba menghindari masalah banding. Kebanyakan hakim federal yang baik, selalu memikirkan apa yang akan dipikirkan oleh pengadilan banding. Pengadilan bisa lakukan, dan mengapa serta bagaimana saya bisa menghindari mereka membatalkan keputusan saya. Karena tidak ada hakim federal yang ingin keputusannya dibatalkan. Bradford Cohen, situasinya memang rumit, tapi Anda sudah menjelaskannya dengan sangat mudah agar kami bisa memahaminya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Terima kasih sudah datang. Saya bahkan tidak tahu apa yang saya katakan. Saya sendiri malah jadi berbelit-belit. Sekarang saya bingung. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, Pak. Selalu senang bertemu Anda. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa lagi semuanya.